Hai anak kos, selamat datang di Koslands, channel yang bakal ngasih kamu tips dan trik biar hidup ngekos jadi lebih nyaman dan gak ribet. Nah, buat kalian yang lagi cari kos atau berencana pindah, wajib banget nih nonton video ini sampai habis. Karena kali ini kita bakal bahas 5 hal penting yang harus diperhatikan sebelum memilih kos. Jangan sampai salah pilih dan nyesel di kemudian hari ya. Hal pertama dan paling penting yaitu lokasi. Jangan cuma tergiur harga murah, tapi lokasinya jauh dari mana-mana. Bayangkan kalau kosan kamu jauh dari kampus atau kantor, setiap hari harus perjalanan jauh, kena macet, dan keluar ongkos transportasi tambahan. Jadi, pastikan kos yang kamu pilih dekat dengan tempat kerja, kampus, atau minimal akses transportasi umum seperti halte bus atau stasiun kereta ya. Biar makin nyaman, pertimbangkan juga dekat dengan minimarket atau warung makan, ada tempat laundry terdekat, akses jalan yang aman, tidak gelap, atau rawan begal. Mungkin juga bisa mempertimbangkan klinik atau rumah sakit terdekat. Oh iya, kamu bisa cek keadaan sekitar calon kosanmu itu dengan Google Street. Pertimbangan yang kedua, harga yang sesuai dengan budget. Jangan sampai besar pasak daripada tiang ya. Sebelum deal dengan pemilik kos, pastikan kamu tahu detail harga dan biaya tambahan. Biasanya ada 2 tipe kosan. Kosan yang all-in, yaitu kosan yang sudah termasuk listrik, air, dan internet. Dan tipe kosan yang kedua, yaitu kosan yang biaya tagihannya terpisah. Biar nggak kaget pas akhir bulan, coba hitung perkiraan pengeluaran kamu. Contoh perhitungan budget kos. Yang pertama yaitu sewa kos. Misal 1.500.000 per bulan. Kemudian listrik dan air sebesar 200.000. Kemudian internet kalau bayar sendiri sebesar 150.000. Kemudian makan sehari sebanyak 3 kali sebesar 15.000. Kalau dihitung selama sebulan yaitu 60.000 kali 30 sebesar 1.350.000. Jika ada biaya transportasi pulang pergi yaitu 2 kali 10.000, kemudian dikali 22 hari terhitung hari kerja sebesar 440.000. Jadi, total biaya hidup yaitu 3.640.000 per bulan. Ini belum termasuk biaya entertain, hadiah, belanja online, skincare, atau biaya tak terduga lainnya. Kalau budget kamu cuma 3 juta, berarti harus cari kos yang lebih murah atau potong pengeluaran di tempat lain. Oh iya, kalau punya waktu lebih, akan lebih hemat kalau masak sendiri loh. Nanti kita bahas di video selanjutnya untuk hitung-hitungannya ya. Pertimbangan yang ketiga, yaitu fasilitas kos. Setiap kosan punya fasilitas yang berbeda. Jadi, jangan sampai salah pilih ya. Beberapa hal yang perlu dicek sebelum memutuskan. Misalnya, kamar mandinya di dalam atau di luar? Apakah dapat kasur, lemari, meja, atau harus beli sendiri? Apakah ada dapur bersama atau tidak? Wifi-nya kencang atau lemot? Apakah ada tempat jemur baju? Bagaimana parkiran kendaraan? Buat yang suka masak sendiri, pastikan ada dapur atau minimal boleh pakai kompor listrik di kamar.
Kalau suka nonton Netflix atau butuh internet buat kerja, cek apakah wifi di kos kencang atau harus pakai paket data sendiri. Pertimbangan yang keempat, keamanan dan kenyamanan lingkungan. Gak cuma nyaman, kosan juga harus aman. Percuma kos murah, tapi rawan maling atau sering ada kejadian yang tidak jelas. Coba periksa beberapa hal ini ya. Apakah kos punya gerbang yang dikunci atau punya satpam? Apakah ada CCTV di sekitar kos? Apakah jalan menuju kos terang dan tidak sepi? Apakah tetangga kos rame atau sering ribut? Apakah cahaya matahari masuk ke kamar? Jika tidak, apakah ada exhaust fan? Saat pengecekan kamar, jangan lupa cek keadaan kamar juga ya. Apakah ada jamur di dinding kamar atau hal lain yang membuat kurang nyaman? Oh iya, kalau kamu lebih suka suasana tenang buat belajar atau kerja, pilih kos yang bukan di pinggir jalan besar atau terlalu dekat dengan warung karaoke. Pertimbangan yang kelima, yaitu aturan kos dan review penghuni lama. Setiap kos punya aturannya sendiri. Ada yang bebas 24 jam, ada yang punya jam malam, ada yang boleh bawa tamu, ada juga yang super ketat. Coba cek beberapa aturan ini sebelum memilih kos. Misal, apakah boleh membawa teman atau pasangan? Apakah bebas keluar masuk atau ada jam malam? Apakah bisa pasang AC atau alat elektronik tambahan? Apakah bisa masak di kamar atau tidak boleh? Jika kamar ber-AC, bagaimana sistem maintenance-nya? Apakah ada deposit awal? Kalau ada, tanyakan pada pemilik kos perjanjiannya seperti apa untuk memastikan uangmu kembali. Buat cari tahu kondisi sebenarnya, jangan ragu tanya penghuni lama atau cari review di internet. Kadang, kosan terlihat bagus di foto, tapi kenyataannya jauh dari ekspektasi. Jadi, sebelum memilih kos, pastikan kamu memperhatikan 5 hal tadi, yaitu lokasi, harga, fasilitas, keamanan, dan aturan kos. Jangan buru-buru ya, cek dulu biar nggak nyesel nantinya. Memang nggak ada kosan yang bakal sempurna 100%. Pasti ada kurangnya. Yang terpenting, kamu tentuin dulu skala prioritasmu seperti apa. Apa saja yang bisa kamu toleransi. Misal, gak apa-apa kipas biar lebih hemat. Oh iya, tambahan, kalau kamu anak perantauan yang baru pertama kali ngerantau ke daerah yang belum pernah kamu kunjungi dan tidak ada yang dikenal di sana, kemudian punya uang lebih, aku saranin kamu pilih kos yang lebih mahal, yang menjamin kenyamanan dan keamanan sambil kamu kenalan sama daerah yang kamu tinggali. Setelah sebulan, mungkin bisa pindah ke kosan yang sesuai dengan budget dan keinginanmu. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan tips anak kos lainnya di Koslands. Sampai ketemu di video berikutnya. Hidup anak kos, jaya anak kos.